Dikutip dari Rakyat Merdeka, politisi Partai Demokrat kubu Ketua Umum Muldoko Baike Nurfrizon mengatakan pihaknya siap menang atau kalah dalam pertarungan hukum barisannya dengan kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pengadilan nanti atau PT UN nanti memenangkan Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko sampai ke Mahkamah Agung, yang dimenangkan adalah Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko, maka yang berhak mengelola Partai Demokrat adalah Bapak Muldoko. Ada rambu-rambu, ada aturan yang tentu itu mengaturnya ditabrak oleh pihak mereka yang semestinya ya mereka mengakui bahwa KLB itu tidak memenuhi persyaratan formal, baik prosedur maupun syarat-syarat formalnya. Dari upaya saling melaporkan dua kubu Partai Demokrat yang terbelah ekstrim ini, pertama jelas ini bagian dari tawuran opini supaya mereka mendapatkan dukungan publik, mendapatkan simpati publik bahwa hanya pihak mereka lah yang paling sah secara politik sebagai Partai Demokrat. Ini SBY terlalu baperan atau yang cengeng? Bagaimana seorang ketua umum partai begitu mudah cengeng menghadapi dinamika internal dalam partainya, kemudian dia mengobrol-ngobrol kekuasaan seolah ikut campur. Kalau kita siap menang, siap kalah. Jika takdir Tuhan kita menang, ya tentu akan ada takdir politiknya, kata Baike. Aktivis 98 ini mengasumsikan barisannya kini fokus kepada jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang kini tengah berlangsung, yaitu gugatan kubu KLB terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan soal anggaran dasar dan rumah tangga atau ADART Partai Demokrat. Ketua Angkatan Muda Demokrat atau AMD ini menceritakan, dua gugatan hukum ini tengah memasuki fase mengumpulkan bukti-bukti. Nah, dalam proses pengumpulan bukti ini, Baike menyarankan agar kubu AHY fokus saja di proses hukum dan tidak memberikan narasi provokatif. Dicontohkan Baike, narasi provokatif itu seperti menyebut kelompoknya itu gerombolan politik. Padahal aparat hukum telah menerima dan memproses gugatan hukum kubu KLB. Nah, kubu seberang disarankan fokus saja dalam proses pembuktian. Jadi buktikan aja perubahan ADART di luar Kongres atau tidak. Begitu sarannya. Sekalipun kubu KLB tengah fokus berjuang di jalur hukum, Baike menegaskan barisannya tidak akan terpancing narasi politik kontraproduktif. Dalam hal ini ikut-ikut mencitrakan diri sebagai yang paling benar dengan argumentasi provokatif. Menurutnya, kubu KLB akan kalem saja, stay cool, tetapi tetap konsisten di jalur hukum. Baike juga mengingatkan kubu AHY sempat kalah saat menggugat kelompoknya dengan gugatan materi sebesar 55,8 miliar terhadap 10 anggota KLB. Ya, jadi kita kalem sajalah, tutupnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat AHY terus berupaya merapatkan barisan dan menyalakan tanda bahaya demokrasi. Asumsinya, sekalipun upaya KLB Deli Serdang telah gagal, goyangan terhadap kepengurusan itu belum usai. Sampai dengan hari ini, upaya untuk merapas Partai Demokrat masih terus berjalan, kata AHY melalui keterangan tertulisnya. AHY mengasumsikan kelompok KLB ini adalah perusuh demokrasi dan terus berupaya merebut kendali partai atas dirinya melalui jalur PT UN, termasuk kemungkinan judicial review melalui Mahkamah Agung. Putra sulung Presiden ke-6 SBY ini menegaskan pihaknya memiliki segala bukti yuridis untuk bisa mematahkan pihak Muldoko untuk kedua kalinya. Meski begitu, para kader diminta untuk tetap waspada dan konsisten bahwa perjuangan partai itu berupa tegaknya keadilan, hukum, dan demokrasi. Namun di tempat lain, Partai Demokrat kubu AHY melayangkan gugatan terkait tidak disahkannya KLB Deli Serdang Sumatera Utara oleh Menkumham. Kuasa hukum kubu Rusdiansyah mengaku menyampaikan sejumlah bukti dalam persidangan dengan perkara nomor 150/2021/2021/PT UN/JKT. Katanya, kita tadi menyampaikan 19 keberatan bukti surat, ya bukti permohonan kita, bukti penolakan Kemenkumham yang jadi objek sengketa keberatan kita, kata Rusdiansyah. Bukti-bukti hasil KLB baik ADART pengesahan Partai Demokrat dan hasil kepengurusan hasil KLB Deli Serdang. Kemudian, Rusdiansyah juga menilai Demokrat kubu AHY yang datang ke PT UN Jakarta secara ramai-ramai itu berlebihan. Hal itu membuktikan bahwa kubu AHY tidak percaya terhadap proses hukum. Ya, berlebihan dan lebay lah. Itu mengada-ngada. Sejak kapan kita menguasai persidangan dengan menjadi tergugat? Intervensi berarti Anda nggak yakin dengan kuasa hukum Anda, Hamdan Zulfa, sehingga Anda datang mengawasi lagi ya. Dan lebih lanjut,
Rusdiansyah juga merespon terkait tuduhan pemutarbalikan fakta hukum dalam persidangan. Hal itu dinilai hanyalah narasi yang dibangun oleh kubu AHY. SBY mengajarkan kita semua ketika menjadi presiden, semua permasalahan kebangsaan kita hendaknya kita selesaikan secara hukum. Hari ini kita menyelesaikan secara hukum. Ya, yang kedua, kalau mereka mengatakan memutarbalikkan fakta, sidangnya terbuka. Teman-teman wartawan kan bisa masuk tadi, bisa dipantau. Dan sebagai informasi, terlihat sejumlah kader hingga petinggi DPP Partai Demokrat kubu AHY dengan beramai-ramai menggunakan satu bus. Terlihat anggota Komisi 3 DPR RI hingga Panjaitan di PT UN Jakarta. Perwakilan kuasa hukum Kongres Luar Biasa kubu Muldoko yang dipimpin Rusdiansyah menyebutkan penilaian kubu Partai Demokrat AHY soal barang bukti yang dimilikinya itu sebagai hal yang prematur. Hal itu dia sampaikan pada Jumat atau sehari setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan agenda sidang pembuktian pada Kamis 16 September lalu. Kami selaku penggugat mengajukan 19 bukti surat dan semua bukti itu sudah diserahkan kepada majelis hakim di persidangan terbuka untuk umum. Mulai bukti P1 sampai dengan bukti P19. Selain 19 bukti itu, penggugat masih memiliki bukti-bukti surat lain yang akan diajukan pada persidangan pekan depan, kata Rusdiansyah. Pihaknya juga mengaku masih punya bukti-bukti lain yang mendukung dalil gugatan Partai Demokrat KLB Deli Serdang. Dia percaya bukti-bukti itu dapat meyakinkan majelis hakim mengenai kebenaran dalil-dalil gugatan. Menurutnya, pernyataan kubu AHY terkait bukti-bukti surat yang diajukan penggugat sangat prematur dan ngawur serta tidak berdasar. Pasalnya, kubu AHY tidak memiliki kapasitas untuk menilai alat bukti penggugat. Majelis hakim yang nantinya akan memberikan penilaian terhadap semua bukti yang menggugat ajukan. Penggugat yakin semua bukti surat yang diajukan kepada majelis hakim relevan dengan objek sengketa. Saat ini pihaknya selaku penggugat sedang fokus untuk menghadapi persidangan perkara nomor 159G. Dan tudingan sinis kuasa hukum kubu AHY terhadap bukti surat penggugat, kata dia, menggambarkan kepanikan yang berlebihan. Padahal sesi pembuktian itu belum berakhir. Jadi saya sarankan supaya kubu AHY itu bersabar ya. Ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Jaga ketenangan kalian dan jangan berlebihan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti penggugat. Maklum saja ya, mereka itu adalah kubu baperan. Dan dia juga meminta agar kubu AHY bisa menghormati Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai institusi resmi yang berwenang memutus perkara sengketa Partai Demokrat. Upaya kubu Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang menggugat keputusan pemerintah yang menolak mengesahkan hasil KLB ilegal kubu Muldoko kena batunya dalam sidang PT UN di Jakarta kemarin. Dalam persidangan perkara nomor 154 ini, Buklis Hasibuan, mantan Ketua DPC Labuan Batu Subut, M. Isnaini, mantan Ketua DPC Ngawi Jateng, dan Ayu Palaretin, mantan Ketua DPC Kabupaten Tegal Jateng, diajukan sebagai saksi oleh pihak KLB ilegal Deli Serdang kubu Muldoko. Dalam pemeriksaan sidang, kuasa hukum DPP Partai Demokrat Dr. Mehbub SHMH menanyakan kepada 3 saksi siapa yang mereka pilih dalam Kongres 5 Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 lalu di Jakarta.